Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang membasahi pagi kita ini dengan kasih sayangnya, berupa embun, ada hujan sedikit, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Karena banyak di belahan bumi lain diuji dengan kekeringan, dengan kelaparan, rasa tidak aman, Allah hadirkan kita hari ini di majelis yang bahkan malaikat bersolawat untuk orang-orang yang mengingat Allah. Majelis ilmu adalah majelis di mana kita diajak untuk mengingat Allah. Dan itu bukan kebetulan, bukan sesuatu yang biasa-biasa aja. Itu adalah kasih sayang Allah untuk mengingatkan kita untuk apa kita diciptakan. Allah sayang dengan kita melebihi kita sayang pada diri kita sendiri, melebihi kita sayang pada anak kita. Tapi Allah suka kita abaikan. Cinta itu suka bertepuk sebelah tangan. Allah adalah urutan kesekian yang kita ingat hari ini, yang kita prioritaskan. Maka bagaimana kita tidak malu? Allah tidak pernah menghukum kita manakala kita bersalah, manakala kita berpaling dari Allah, manakala kita sengaja atau tidak sengaja menyekutukannya dengan hal-hal yang paling rendah, bahkan binatang aja enggak begitu. Ini bukan kata saya, Bu. Hari ini banyak data yang menunjukkan itu, bagaimana rusaknya kita hari ini. Maka kita bersyukur kepada Allah, dilembutkan hatinya, atau terpaksa atau tidak terpaksa Allah berangkatkan kita di majelis ini, karena itu adalah berupa bentuk kasih sayang Allah. Maka yang pertama kita wujudkan adalah syukur kepada Allah. Bersyukur, karena bersyukur kalau nggak pakai ilmu susah, nggak bakal bisa bersyukur. Orang yang nggak punya ilmu, dia nggak mungkin bisa bersyukur. Ini bukan kata saya, ini kata para ulama. Maka orang-orang yang berilmu dinaikkan derajatnya beberapa tingkat dibandingkan orang-orang yang beriman. Walaupun beriman, tapi dia nggak berilmu. Maka itulah kedudukan orang-orang yang berilmu dan beriman, yang hari ini tuh jarang. Banyak orang merasa sudah berilmu jadi nggak perlu lagi. Saya sudah lebih tahu, sekolah saya sudah tinggi, jadi saya nggak perlu. Saya nggak perlu membaca ayat-ayat Allah. Hari ini yang diperlukan itu duit, makan, dan tempat tinggal. Saya nggak perlu Allah. Realistis, hidup saya realistis.
Hidup saya hari ini bagaimana saya bisa makan, anak saya bisa berangkat sekolah, kemudian rumah saya bisa mentereng, itu sukses. Kita lupa sama Allah, lupa. Maka Allah ingatkan kita dengan cara melembutkan hati kita, hingga Allah berikan kita kasih sayangnya berupa kasih sayang itu seperti hujan, Bu. Keluarnya dikit-dikit. Kalau ibu mau tahu, di atas awan itu berton-ton, jutaan ton awan di atas tuh, kalau jatuh gedabruk ke kepala kita langsung mati, Bu. Tapi Allah sayang, dikeluarinnya dikit-dikit. Dan kita anggap itu biasa-biasa aja, hujan biasa aja. Karena kita nggak punya ilmu, karena kita berpaling dari kasih sayang Allah. Kita praktis-praktis aja, hidup saya mah sederhana. Yang penting hari ini tuh bisa makan, bisa seperti orang-orang. Lah apa bedanya kita sama kerbau? Bukan kata saya, kata Buya Hamka. Maka segala puji bagi Allah yang melembutkan dan memberikan kita kesempatan untuk membuka surat cintanya kepada kita. Ibu tahu, Allah, Bu, yang maha besar, ngasih surat cinta sama kita. Nggak pernah dibaca. Surat cintanya itu Quran, Bu, yang kita berpaling darinya. Walaupun ada sih yang dibaca, tapi nggak tahu artinya. Lah sekarang makan ya, Bu, ya zamannya itu banget zaman dulu. Udah yang praktis-praktis aja hidup mah. Saya mah udah soleh karena saya sudah baca, sudah sholat, sudah sedekah. Maka saya masuk surga. Sekarang kalau dengan keyakinan itu, yakin nggak kalau dia dicabut nyawanya? Dengan bergembira nggak hatinya? Tenang nggak hidupnya? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu tanda orang yang sukses itu tenang hatinya, Bu. Siap. I have already to use, ya Allah. Saya siap. Kalau kita indikatornya belum itu, saya yakin takut. Itulah data hari ini. Maka kebanyakan kita 10-3 stres, bukan kata saya, kata riset kesehatan dasar Indonesia. Buka googling sing. Sekarang data-data di Kementerian Kesehatan, sakit jiwa banyak, Bu, bahasa Sundana mah pabalatan. Di mana-mana orang sakit jiwa. Bu, saya sekarang mah perlunya healing. Tahu healing kan? Katanya healing itu jalan-jalan. Bahasa Inggrisnya healing itu pengobatan, Bu. Berarti kita ini memang sakit. Ngaku aja ya kan, yang sering bilang healing, tunjuk tangan. Maka segala puji bagi Allah yang menurunkan obatnya hari ini. Mau nggak obat, Bu? Yuk kita dengerin. Bersyukur sama Allah, Bu. Kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Allah hilangkan keluhannya. Allah berikan pertolongan dari arah yang gak disangka-sangka. Kita pikir mah duit yang bisa nolong. Korun udah duluan masuk ke dalam lubang, Bu, dengan duit-duitnya. Emas duitnya mah bukan kertas. Udah duluan. Kan Allah kasih tahu. Oh, kamu ya kaya nggak sekaya korun ya kan? Ngejegurnya sama, nauzubillah, Bu. Karena kecemasan itu menghimpit nih yang hari ini bahasan kita tentang apa sih yang menghimpit diri kita ini, sehingga nanti kalau menghimpit itu sih apa sih reaksinya? Kayak orang tenggelam tuh kan, tarik sana tarik sini, belebep ya kan, Bu? Itu orang panik.
Kita hari ini tuh suka panik, sehingga kita nggak bisa melihat cahaya Allah, sehingga kita itu nggak bisa merasakan cintanya Allah. Aku cinta padamu, aku cinta padamu. Sabodo teuing, orang saya lagi kelelep. Maka Allah hadirkan ilmu nih di Al-Firdaus, Bu. Ilmu itu kayak cahaya. Kalau cahaya itu masuk, gelap itu hilang. Yang nggak mau mengambil cahaya dari sini dan menutup cahaya itu gelap, Bu. Gelap peteng. Nabrak sana, ninju sini, jeblos masuk ke dalam lubang. Itu kalau kita gelap. Dan ilmu risalah dari Allah itu cahaya yang menuntun kita kepada ketenangan. Karena dosa awal di bumi ini tuh hasad, Bu. Susah nih, makanya hari ini kita bilang nih, ayo Bu, lepaskan. Nanti kita uraikan satu-satu. Saya baru pembukaan. Pembukaannya udah 15 menit. Maka segala puji bagi Allah yang memberikan kita peringatan dan kabar gembira. Allah itu tidak hanya memberi kita kabar gembira, tapi Allah mengingatkan dengan ancaman. Maka amar ma'ruf, nahi mungkar itu pasangan. Gak bisa amar ma'ruf, nahi mungkar, enggak. Ya kita kan orang baik, jadi gak usah marah-marah, Bu. Salah juga, terus marah-marah terus, gak pernah baik. Gak, maka Allah menyeimbangkan. Allah itu maha adil, seimbang. Maka kita diberikan peringatan dan diberikan kabar gembira adanya di Quran. Ini adalah langkah awal. Sekolah ini langkah awal, Bu. Megang lentera. Sekolah ini langkah awal megang lentera. Bukan hanya anak ibu supaya sukses jadi apa. Iya betul pasti. Tapi harus ada cahaya, Bu, di hatinya, Bu. Nanti saya kisahkan kenapa kalau nggak ada cahaya di hatinya, sepinter apapun anak ibu, hancurnya lebih hebat dibanding orang yang nggak pinter. Daya rusaknya lebih tinggi. Itu dikabarkan dalam Al-Quran, Bu. Bukan kata saya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang pengorbanannya luar biasa, beserta para sahabat as-sabiqun al-awwalun yang kalau kita lihat luar biasa, Bu. Gak ada contoh yang paling sempurna dan baik di antara mereka, Rasulullah, keluarganya, dan para sahabat. Maka kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, dan yang mengikuti beliau hingga hari ini, yang memegang lentera itu walaupun babak belur, Bu, itu memang kenyataan untuk orang-orang yang menggenggam iman. Karena tidak ada dunia ini namanya happily ever after. Saya akan hidup bahagia selama-lamanya di dunia. Tidak ada. Orang barat juga bilang, kita disetting otaknya untuk temporary, untuk sementara melaksanakan kenikmatan. Maka kalau kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, keinginannya lain lagi. Cek. Kalau nggak percaya, kita nggak akan pernah puas. Cek kalau nggak percaya, siapa orang paling kaya di bumi ini sekarang? Siapa? Yang punya Microsoft? Yang punya Facebook? Mark Zuckerberg gitu ya. Dia juga itu, jangan ya, itu belum ada. Yang cerai, yang punya Microsoft, yang kayaknya setengah bumi kayaknya punya dia gitu. Michael Jackson. Kenapa sih orang-orang di sana itu banyaknya udah makaya, terus kenapa sih mereka itu bunuh diri? Banyak, Bu, angkanya, bukan kata saya, Bu. Amerika, Jepang,
Hari ini kalau mereka tidak memperbaiki generasi, 75 tahun mereka udah gak punya generasi. Tuh, kalau kita silau sama mereka, tuh lihat orang Jepang, enggak. Jangan lihat ke sana, lihatnya ke para sahabat. Tapi kan udah gak kelihatan lagi nih hari ini, makan realistis aja. Baca Bu, baca. Karena sisa-sisanya itu masih ada. Baca itu bukan cuma baca gitu, bukan. Pergi ke sana, kemudian lihat, kemudian meneliti, itu adalah puncak baca tertinggi. Maka selesaikan dulu dari yang rendah. Baca dulu Quran, datangi majelis ilmu, Allah hadirkan, bersolawat. Solawat itu supaya Allah hadirkan guru-guru Bu. Guru itu bukan cuma seperti saya ini, tapi guru itu adalah hikmah. Bukan coba, ya ada rumah bagus, sholawatin. Iya kalau kita masukkan itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kalau dalam rangka sombong, maka itu bukan suatu keberkahan. Maka kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu para nabi, kekasih kita, yang mencintai kita melebihi ibu kita mencintai kita. Kalau ibu mau tahu kisah-kisah Rasulullah Bu, ibu nggak akan bisa tidur, mau inget terus. Tapi kita tuh kalau salawat bohong-bohongan. Cuman di sini kita nggak tahu Rasul kita perjuangannya seperti apa, kita nggak tahu. Maka kita kalau pembukaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kita nggak tahu siapa beliau, kita nggak tahu siapa istri beliau. Padahal itu Rasulullah punya 11 ibu, kita punya 11 ibu selain ibu kita. Kita kenal nggak? Yang ngomong tuh Allah. Ini ibumu, durhaka nggak kita sama ibu kita? Bahkan kita nggak kenal namanya. Tapi Allah tidak pernah menghukum kita kan? Hukumannya paling kita berpaling dari Allah, paling beku hati kita, keras. Padahal itu adalah hukuman Bu. Maka mari kita minta ampun kepada Allah, bersalawat dan menyampaikan salam kepada gurunda kita tercinta, penghulu para nabi yang mendedikasikan hidupnya untuk ummati. Kembali ke awal, slide-nya belum dimulai. Ini kita baru muqaddimah ya. Maka marilah kita saling mengingatkan, bersyukur kepada Allah untuk dilembutkan hati kita dan memohon kepada Allah untuk dilembutkan hati kita supaya kita jadi orang-orang yang beruntung. Supaya Allah memberikan keberuntungan kepada kita. Apa itu keberuntungan? Nanti kita akan bahas. Karena keberuntungan itu tidak ada kekecewaan. Keberuntungan itu tidak membuat kita bersedih hati. Baiklah, tema kita tentang hempaskan beban yang menghimpit dirimu. Tadi sudah diawali. Slide lanjut. Ya. Nah, masalah wanita hari ini. Ini bukan kata saya juga Bu, banyak bukunya. Profesor Herman Suwardi dalam bukunya Bola Berputar Dunia Bergulir, ada bukunya kajian, saya lupa ya, Ibu Halimah apa ya, tentang penyakit-penyakit kronis wanita hari ini. Kemudian banyak jurnal-jurnal yang menunjukkan bahwa wanita itu punya beban ganda, baik fisik dan mentalnya banyak yang rusak. Kalau wanita banyak yang rusak, maka generasinya rusak. Kalau generasinya rusak, generasinya hilang. Itu makan kejauhan. Kita pendekkan lagi. Beban ganda hari ini. Berapa banyak kita lihat di media-media, ibu membunuh anaknya kemudian bunuh diri. Sering dengar Bu?
Kemudian berapa banyak sekarang kanker payudara, kanker serviks, hipertensi, itu kebanyakan perempuan. Kenapa? Karena diawali dari penyakit mental. Belum lagi orang dengan gangguan jiwa meningkat signifikan. Angka bunuh diri tinggi. Penyakit-penyakit menular tetap tinggi, double burden namanya. Penelitian saya tentang tuberkulosis, penyakit TB tulang, di mana di situ saya meneliti keluarganya, semuanya perempuan yang ngurusin yang sakit. Nanti panjang lagi kisahnya. Yang jelas kesimpulannya adalah wanita itu punya beban ganda, maka kita akan mengeluarkan. Iya, saya mah sudah sendiri semuanya saya kerjain. Suami saya boro-boro ngerti, mertua saya, tetangga saya, anak saya, semuanya. Akhirnya terjadi penyakit-penyakit fisik yang dimana memperberat keadaan. Maka kita lihat mulai dari jalannya saja sudah gontai. Maka dia akan melahirkan anak-anak stunting. Hari ini banyak tuh stunting kan, dibilangin stunting yang di kesehatan. Udah itu, kenapa ya Bu ya, saya sekolahin aja lah di SDIT, karena kalau sekolah lain tuh melunjak anaknya. Ada yang ngomong kayak gitu. Seolah-olah ditaruh di sini beres semua urusan. Ternyata nggak sesuai. Buktinya. Lanjut. Awalnya dari kesalahan berpikir, di mana waktu Rasulullah pertama diberikan wahyu, kita tuh suruhnya apa Bu? Surah apa Bu? Baca. Tapi kita nggak suka baca, akhirnya kita nggak bisa mikir. Alah, baca-baca apa sih lah, nggak sempet. Cuci piring belum Bu, ngawasin suami, nggak usah baca-baca lah, baca-baca apa. Akhirnya kita nggak sempat berpikir, nggak bisa berpikir, kita ngandalin logika. Kalau kata saya mah ya, kata saya ini mah berantem Bu, karena kata sayanya banyak. Ya kata saya berantem, jeger di rumah gitu juga. Walah, karena awalnya dari kesalahan berpikir. Ini bukan kata saya juga sih sebetulnya. Baca. Iya, saya suka baca Bu, sehari minimal 1 buku. Kalau menurut saya buku adalah harta karun. Wah, ada buku baru nih gitu. Apalagi kalau ada ustadz ya ngomong, baca buku ini, langsung Bu saya jual cincinnya gitu. Karena memang saya merasa dengan membaca saya bebas. Saya nggak mudah baper. Saya tidak mudah, itu yang saya rasakan. Dulu saya belum menemukan formulasi-formulasi itu belum, tapi memang saya suka baca. Yang hari ini Indonesia 3 negara terendah literasinya. Maka bisa menjawab ya Bu ya, mengapa hari ini kayaknya berita ini jeger, berita itu jeger, anak begini, itu begini, bapak mau semuanya itu kalau kita lihat, ya Allah ini kenapa? Karena kita nggak suka baca, kita nggak mau mikir, kita semuanya prasangka, itu mah kali, itu kali, jangan-jangan, dia mah, kata saya mah, iya kan? Berantem Bu, berantem. Mau dimanapun, maka kita merasa bahwa saya paling benar.
Kata saya, kita mengandalkan manusia adalah senter segala-galanya, bahwa kita adalah pusat dari semuanya. Maka kita akan merasa bahwa kita adalah korban. Ini center of cosmic itu gitu nih kenyataannya. Ya kan saya kan kayak gini kan, suami saya kayak gitu, Bu. Saya kayak gini, Bu, karena gitu loh, Bu, saya dulu. Ibu saya jahat, Bu. Jadi fokusnya ke saya. Jadi gak bisa ngapa-ngapain, saya ini korban. Sehingga menjadi orang yang tidak berdaya. Akhirnya karena merasa korban, justru dia jadi penjahatnya. Jeng 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 jeng. Kenapa orang itu bisa berbuat jahat, Bu? Karena dia pikir kejahatannya adalah perilaku baik. Gak bisa dia dinasehatin, gak bisa. Nah, karena saya yang benar kok. Akhirnya dia pikir dia sudah betul, dia melakukan, ya banyak lah ya, playing victim dan sebagainya, udah banyak sekarang ilmu-ilmu itu ya di psikologi ya. Saya tidak bicara tentang psikologi, saya bicara bagaimana Quran menjelaskan. Maka yang terjadi adalah kosong, hampa, banyak scroll, banyak hampa, Bu. Sore, stres. Karena masuknya kemiskinan itu dari mata. Mungkin saya sudah sering bilang. Masuknya kemiskinan dari mata. Kita lihat di mall mana Raja Basa, mall Batu Raja. Ih, ada bagus nih, ada tas mereknya Elizabeth, terbaru, ya kan? Beli gitu, beli. Udah paling bagus, Bu, kinclong, bawa pulang. Udah pulang kondangan. Datang Bu Lurah, bawa tas mereknya Hermes, Bu, Hermes yang 50 juta. Langsung jelek, Bu, tas kita, Bu. Tuyung. Tadi yang pede, ya kan? Lebih bagusan dia. Itu mata, karena mata bisa nipu. Dalam Quran ada penjelasannya. Maka jangan pernah mengandalkan mata. Kata Rasulullah, andalkanlah hati. Kekayaan itu datangnya dari hati yang bersih, Bu. Bersih hatinya. Bagaimana cara bersih hatinya? Nanti ada tuntunannya. Bagaimana cara kita membersihkan hati? Maka kita menjadi orang yang kaya raya, Bu. Cukup kaya raya. Ke bawah, menemui kekosongan. Ke bawah, slide. Enggak, sebelumnya ke atas. Tadi kan ada panah ke bawah. Nah, terus. Nah, ini. Kalau kita salah dalam berpikir, cukup kita mengandalkan logika aja, kemudian manusia itu menjadi senter segala-galanya, keinginan kita itu di atas segala-galanya, maka kita akan menemukan kekosongan jiwa. Maka inilah jawaban kenapa orang kaya masih stres, kenapa orang cantik masih tetap pengen mancung hidung, kemudian lama-lama mukanya berubah aneh, kemudian dia jadi kosong jiwanya, kemudian yang terjadi karena kerakusan merenggut semuanya, dia itu jadi orang jahat, Bu, maka dia jadi rusak. Ini yang jadi salah satu kunci besar dari kerusakan yang terjadi. Jadi jangan heran, ini mah sudah disebutkan, kalau kita begini maka begitu, maka jangan jadi orang yang disebutkan tadi. Lanjut. Stop overthinking. Nah, berhenti untuk berpikir berlebihan, cemas, mikir semua dipikirin.
Terus kalau ini gimana ya? Terus kalau itu, kalau itu jangan-jangan suami saya selingkuh. Wah, anak saya kalau pulang nanti diculik. Udah itu waduh semua di sini bu, ya kan? Akhirnya terjadi apa? Kerjaannya nggak beres. Kemudian kalau ketika dia banyak berpikir yang cemas ya tadi ya, karena tadi kekosongan risalah, nanti saya bilang tentang risalah. Pokoknya ini kenapa yang terjadi, karena ini bukan proses berpikir. Mikir yang berlebihan itu namanya kecemasan. Itulah jawabannya kenapa kita bisa stres. Aduh, saya perlu healing. Tapi habis healing, cemas lagi, duit habis. Ngulang bu, muter. Udah duit habis yang dimarahin suaminya. Udah suaminya nggak mental, pergi anaknya kena amuk. Muter. Tidak berhenti di lingkaran itu. Maka stop overthinking. Bagaimana caranya? Lanjut. Iya. Kata Allah, kalau kamu mau mikir, cuman dua aja aku kasih tahu ya. Yang lainnya nggak usah dipikirin. Yang bener bu, aduh nanti kalau nggak dipikirin lagi nggak beres kerjaannya. Ya kan yang mikir semuanya saya bu, saya. Bukan dia. Dia mah tinggal enak bu, datang pas-pus makan ya kan. Enak bener hidup dia itu. Yang babak belur tuh saya. Maka proses berpikir itu, kata Allah, kalau kamu memang mau berpikir yang cerdas, dan itu mesti ada jalan keluarnya, mikirnya cuma dua. Dikerucutin ya, sebenarnya uraiannya banyak. Ntar, kalau mau ada kelas ini lagi, nah ibu jadi panitianya ntar ya. Yang pertama, apakah Allah tuh ridho saya kalau berlaku ini? Bener gak ini tuh? Dan uraiannya panjang lagi. Tapi sekarang coba untuk bisa berpikir itu, nanti Allah akan tunjukkan jalannya. Seng, minta sama Allah, hadirkan iman, mikirnya gitu terus. Jadi kita punya koneksi dengan Allah, Bu. Ya Allah, kalau saya nggak ada garam, terus ngutang misalnya, ya Allah, itu boleh nggak ya kira-kira? Pernah nggak sih Bu ngomong kayak gitu sama Allah, Bu? Karena kalau kurang yang kita pertama cari manusia, Bu. Garam habis, cari suami. Pas-pus. Kalau kita menyandarkannya pada manusia, sudah pasti kecewa. Maka kalau kita bertanya sama Allah, apakah Allah ridho kalau saya melakukan ini? Maka latihanmu. Wah, susah Bu. Ya memang surga mah susah. Ya kan dunia memang tempatnya sengsara Bu. Enggak juga. Kalau kita benar Bu, kita bener nih kayak rumah nih ya Bu ya, rumah berantakan kan pusing yuk. Kalau kita coba benerin, itu akan hadir surga. Itulah dunia kita. Kalau kita benerin, mulai dari apa yang harus kita benahi, benahilah. Mulai dari yang kecil, mulai yang dari yang saya bisa, maka Allah nanti akan benahi yang lain. Benahi. Baru hadir surga, baru kita nanti akan menemukan surga yang sesungguhnya. Maka baiti jannati itu adalah rumahku, surgaku, karena dia adalah miniatur surga. Indikator orang itu bisa masuk surga kalau rumahnya terasa surga. Kalau rumahnya terasa neraka berarti ya kan? Dijawab sendiri. Menghadirkan surga di rumah itu dengan pertanyaan satu, apakah Allah Subhanahu wa taala ridho? Ini uraiannya panjang. Makanya kita tuh perlu ilmu, Bu. Gak mungkin kita hidup gak punya ilmu, itu gak mungkin. Yang jelas manabrak. Kalau kita cita-citanya masuk surga tapi gak punya ilmu, kalau bahasa anak sekarang mah halu. Halu kamu tuh. Gak mungkin. Itu bukan saya, Quran yang bilang. Maka dalam rangka itulah kita ada di sini. Yang kedua,
Apakah saya selamat di akhirat? Wah, akhirat kan masih lama, Bu. Kita kan ngadepin yang hari ini. Kan Allah Maha Penyayang. Padahal kaidah itu orang yang paling cerdas, kata profesor saya ya, guru saya dulu bilang, adalah bukan yang gelarnya profesor, bukan, tapi dia yang ingat mati dan mempersiapkan kematiannya. Karena semua orang yang digambarkan dalam Al-Quran itu bodoh karena dia berpaling. Bodoh amat, nggak usah dipikirin, kan belum kejadian. Padahal yang paling pasti dalam kehidupan adalah mati. Masuk ke kubur sama cacing. Kita sedih lihat orang meninggal, tapi kita pikir, itu kan dia, bukan saya. Padahal meninggalnya orang adalah pelajaran, kata Imam Al-Ghazali. Pelajaran besar buat kita. Apakah saya siap? Kaya belum tentu, Bu. Belum tentu, mati udah pasti. Belum punya apa-apa belum tentu. Yang tentu itu mati. Tapi bukan berarti kita berpaling dari dunia juga, bukan. Kaidahnya adalah kalau kita mau mendapatkan surga, maka kita jadikan dulu dunia ini surga. Ini yang suka salah. Udahlah, gak usah, itu makan dunia. Tapi kalau orang ada punya, dia kesel. Masuk mas aja. Tapi kalau ternyata orang lebih pintar dari dia marah. Dia merasa dirinya soleh. Jadi dia gak perlu nasihat orang lain. Tapi dia penuh dengan kehampaan. Contohnya apa? Orang males deket-deket dia, Bu. Kalau ketemu orang itu, ya kan? Bawaannya sedih, Bu, saya kalau deket dia. Nah, itu cerminan. Apakah kita juga begitu? Karena tugas kita tuh bukan tentang mengoreksi orang lain, tapi indikator bagi diri kita sendiri. Apakah suami kita nyaman di rumah? Apakah anak senang kita kalau kita ada di rumah? Apakah anak kita sayang sama kita? Kelihatan, Bu, yang paling tulus cintanya itu orang yang paling dekat dengan kita. Itu indikator. Maka peluklah mereka, karena dengan pelukan itu Allah meruntuhkan egoisme setan. Peluk, cium, minta maaf, terima kasih, syukuri apa yang ada di dia. Bagi rapot, wah alhamdulillah. Memang benar ya, bukan bohong-bohongan ya, Bu ya. Ya alhamdulillah kamu mah gak pernah repot ranking. Cus menancap ke dalam hatinya. Karena yang penting bukan itu. Anak usia 0 sampai 7 tahun itu pelukan, ciuman, rasa cinta. 7 sampai 13 tahun pelukan, ciuman, diterima, dicintai. Itu dulu, baru nanti masuk cahaya. Kita tuh gak sesuai tahapan. Saya sampai hari ini masih meneliti, Bu. Sampai hari ini saya masih meneliti kurikulum Quran itu gimana. Perjalanan sekolah ini panjang. Yang dulu kita pikir asal muasal masalah dari kesehatan, bukan ternyata. Itu hanya reaksi. Itu hanya gejala dari penyakit yang sebenarnya, yaitu iman. Kita tuh mulutnya aja iman, Bu, tapi hatinya mah gak ngaku. Ya kan, hari ini kan yang realistis aja. Realistis kita bilang. Maka kata Usman, kalau di bahasa Inggrisin, begin with the end. Mulailah dari yang akhir. Apakah ini kalau saya lakukan selamat untuk akhirat saya? Kalau saya lakukan ini selamat akhirat saya lakukan. Apapun rintangannya. Karena ketika kita membaca, seperti Rasulullah dulu membaca pertama, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa. Ketekan dadanya, Bu. Itulah proses orang mau berubah, Bu.
terhimpit, susah, gak bisa. Tiba-tiba datang sesuatu yang dia bingung. Nah, malaikat Jibril. Nanti kalau ini mau dibahas lebih detail, ada kelas selanjutnya. Ini tentang, bukan ini. Bahwa kalau kita mau berubah itu memang gak mudah, tapi bisa. Asal apa yang kita lakukan? Bacalah dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Berubahlah karena Allah. Saya mau berubah bukan karena saya mau dapat duit supaya orang suka sama saya, terus dagangan saya laku, terus saya berubah. Itu namanya pragmatis. Berubahlah karena Allah, nanti Allah akan tunjukkan jalannya. Tetapi kalau saya susah dengan perubahan ini, cuman sebentar aja, karena kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan, bukan setelahnya, tapi beriringan. Cuman kita yang nggak tahu. Maka latihlah diri kita, karena Allah tuh sering mengingatkan, kitanya yang berpaling. Pasti, karena Allah Maha Adil. Allah sayang Bu dengan kita Bu. Kalau kita lihat anak kita nih ya, mau nggak kita cemplungin ke dalam api? Tega nggak Bu? Ada api gede cemplungin plung gitu kan? Aku sayang. Kan enggak Bu, ibunya gila, pasti kan gitu. Dan Allah tuh nggak gila. Allah nggak mungkin masukin kita ke neraka Bu. Maka kita dikasih peringatan hari ini. Allah sayang dengan kita. Tapi Allah Maha Adil. Hukum itu harus tegak, karena itu sunnatullah. Lanjut, apakah selamat akhirat saya? Nah, dua itu berpikir yang mencerahkan, yang gak akan membuat overthinking. Tadi saya sudah baca. Lanjut, Iqra, ini tadi ya, bahwa proses kita membaca itu adalah supaya kita bisa berpikir logis. Bukan logis, kita berpikir sesuai risalah. Nah gini, kita ini menganggap nih, ini katanya orang barat ya, yang hari ini punya peradaban, yang katanya Amerika tuh yang paling punya alat-alat paling canggih, kemudian juga katanya Jepang ya kan, yang juga hebat, punya Toyota dan sebagainya. Apalagi sekarang negara-negara hebat yang kalau kita lihat, wah keren banget ya mereka menulis 50 tahun lagi bahwa kita akan menuju kehancuran karena adanya kehampaan. Karena mereka membaca, mereka memimpin bumi ini dengan tidak pakai risalah, menghilangkan Allah dari setiap bacaan mereka. Kalau ngomong matematika mah matematika aja, nggak ada Allahnya di situ. Ke pasar mah ke pasar aja, nggak ada Allahnya. Mau bohong juga kan nggak apa-apa, kan dunia ini masih dunia ini mah. Itulah jawaban kenapa kita korupsi hari ini. Maka kita maki-maki pemerintah. Padahal kita kalau di posisi itu bisa jadi begitu juga. Karena proses berpikirnya sama. Proses berpikirnya tuh sama. Kalau soleh itu yang jilbabnya lebar aja, pakai kaos kaki. Kalau ngambil dikit-dikit mah nggak apa-apa. Kalau gitu Bu, nggak usah pakai kaos kaki, nggak usah jilbab gede Bu, salah itu. Orang-orang Barat sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Makanya kalau kita mau melakukan amalan yang soleh, mau masuk surga itu harus punya amalan soleh ya Bu ya. Harus dua syaratnya. Yang pertama harus punya ilmu tepat guna. Yang kedua ikhlas. Kalau dua-duanya nggak ada, kalau punya ilmunya aja, tapi nggak punya ikhlas kayak orang Barat, stres bawaannya, gantung-gantung diri semua isinya. Kemudian yang kedua, kalau ternyata dia punya ikhlas, saya tuh ikhlas, saya paling ikhlas, sholat paling banyak, tahajudnya nggak salah-salah. Tapi dia nggak punya ilmunya, dia bukan melakukan amal soleh, tapi amal salah. Jadi jangan pernah merasa aman dengan sholat kita. Jangan pernah merasa aman dengan tahajud kita. Jangan pernah merasa aman dengan bacaan Quran kita. Kalau kita tidak mengamalkan ini. Oh saya aman. Aman. Masuk surga. Nggak ada. Dalam sejarahnya itu nggak ada. Kita harus
berjuang dengan sekuat tenaga. Itulah jadi ibu tuh gitu, Bu. Anak kita tuh kita didik dengan harta dan jiwa. Rasulullah tuh, Bu, menegakkan agama ini dengan mengorbankan harta, jiwa, keluarganya dikorbankan, Bu. Kenapa Bunda Khadijah meninggal, Bu? Pada tahun ke-10. Boikot, Bu, 3 tahun. Ibu lihat Gaza hari ini, itu boikot namanya. Itu Bunda Khadijah. Anak Rasulullah berapa yang meninggal? Kita lihat, kalau kita nggak relate, kita nggak tahu, kita mau nyebrangnya gimana, lihat Gaza hari ini. Itu pengorbanan baginda kita untuk risalah ini sampai, supaya kita nggak nyemplung ke neraka. Tapi kan kita kan ya, tapi kita menganggap dunia dan akhirat itu terpisah, bukan satu kesatuan. Kita menganggap, padahal kita lihat video itu bisa dilihatkan, bisa bikinkan tutorialnya 24 jam. Apa yang sulit bagi Allah? Memantau dengan sekali klik, maka tangan mulut kita akan bicara, hati kita pun akan terbuka nanti. Apakah kita betul berkorban untuk Allah, ataukah kita betul untuk diri sendiri? Bahwa saya adalah orang paling baik. Itu yang bisa jawab kita sendiri. Maka sibuklah, Bu, berpikir untuk diri sendiri. Bukannya egois. Jangan mikirin tetangga, Bu. Urusan dia, orang kita mau pulangnya sendiri-sendiri. Dia itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah hari ini apa yang saya lakukan untuk amalan ini naik. Dalam Al-Quran bisa cek di ChatGPT, 360 kata amal dalam Al-Quran sama dengan 364 hari dalam setahun. Berarti setiap hari kita tuh isinya harus amal soleh. Amal soleh yang itu yang kita tata bumi kita ini, dari mulai terkecil rumah kita. Ketika bumi ini, rumah itu terasa jannah, maka keliling kita terasa jannah, maka itu indikator kalau kita memang betul-betul akan diberi jannah. Tapi kalau rumah kita pabalatak, tetangga kita pabalatak, maka kita mustahil. Dibenerin dulu nanti sama Allah. Saya benerin ya, masuk surga, masuk neraka dulu belum? Jangan bercita-cita, Bu, masuk neraka. Padahal itu mudah, kata Allah. Asal mau, asal jujur. Maka pendidikan anti korupsi adalah harusnya menghadirkan iman di setiap langkah. Karena ketika kita jujur mencuci piring, ya Allah, aku mencuci piring ini untuk anak dan suamiku supaya nggak ada kuman, maka terimalah amalku ini, ya Allah. Itu tuh nggak sibuk kita dengan insecure, kita nggak sibuk dengan marah-marah, nyuci piring dewe, masak dewe, nyari duit dewe. Gak ada, karena itu adalah amalan kita yang untuk kita itu kita diangkat ke surga. Maka overthinking itu hambatan membelenggu diri kita, yang membuat kita menjadi orang yang tidak merdeka, orang yang mudah baper. Jangan-jangan dia ngomongin saya, padahal mah enggak. Orang sibuk punya urusan masing-masing, Bu. Maka sibukkan diri kita untuk melakukan amal-amal karya sesuai dengan peran kita. Allah memberikan perannya. Ya, nanti kita bahas satu-satu peran itu apa. Tetapi kita harus tahu dulu bahwa inilah penyebab dari kecemasan kita hari ini, geleng-gelengnya kita hari ini, karena memang ini yang terjadi. Itu ditularkan, Bu. Kita sibuk mau mendidik anak kita, padahal yang rusak tuh kita. Anak kita tuh cuma kecipratan, nyontoh. Tapi saya nggak pernah ngajarin, Bu. Tapi Ibu menanamkan. Menanamkan kegelisahan, menanamkan kebencian dari rumah, itu yang terbawa anak-anak kita.
Kita saling berantem di rumah, maka dilihat-lihat, oh begitu caranya berkomunikasi, oh begitu caranya berhubungan. Saling membenci, saling mendoakan keburukan, saling melemparkan hasad. Hasad itu apa? Hasad itu tidak suka orang berbuat baik atau lebih baik dari dia dan menghalangi kebaikan itu. Itu namanya hasad. Kalau iri, cuma lihat aja, oh iri gitu. Hasad udah sampai perilaku. Dan itu yang terlihat anak kita, Bu. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Itu yang dia dengar. Dan itu yang tertanam di hatinya, itu yang menjadi perilaku dia. Maka jangan heran, Bu, ada anaknya ngebully. Ada anak, karena anak banyak karakternya. Karakter itu pertempaan kita yang memang dari keturunan kita udah ada. Ada yang terbuat dari batu, ada yang dari besi, ada yang dari kayu. Nah, tergantung kita memahatnya bagaimana, karena kita tahu anak kita adalah kita. Aku, anak itu adalah separuh suamiku, separuh aku. Gak mungkin dia muter-muter jadi anak tetangga. Bu, anak saya ini mah gara-gara tetangga. Nyalahin tetangga. Karena kata Allah ngomong sama kita, kamu tuh gak usah sombong. Kamu itu dulu saya ciptakan dari alaqoh. Alaqoh itu, Bu, alah, kalau kita ada darah dikit celempil gitu kan jijik, Bu. Sesuatu yang hina, alaqoh tuh, Bu. Yang gak bisa berdiri sendiri, kerjaan yang ngisep. Itu alaqoh sifatnya. Yang kamu sekarang punya mobil, punya rumah, punya duit banyak, dulunya kamu tuh alaqoh. Kenapa sih Allah tuh ngomong dari kamu suruh baca? Karena Tuhanmu yang menciptakanmu dengan menyebut nama Tuhanmu. Karena supaya kamu tahu kamu tuh dulunya cuma alaqoh. Karena orang bisa baca itu udah empatannya udah panjang, Bu. Pembacaan orang bisa menganalisa itu karena dia udah punya ilmu, maka dia baru tersentuh, jeder. Iya ya. Kamu yang jadi raja, yang jadi presiden bisa menguasain itu. Wah, pokoknya saya mah gampang. Kan duit banyak, kasih tahu orang aja. Kata Allah, kamu dulu alaqoh. Kemudian, makanya baca. Yang maha mulia itu Tuhanmu. Yang ngasih itu tuh Allah, bukan kita. Kalau anak kita baik, suami kita baik, bukan karena saya sih soalnya. Saya ini istri yang baik. Padahal yang ngasih Allah. Saya sampai kayak gini nih karena saya tuh pinter nyari duitnya. Wajar dong ilmu saya banyak. Maka kata Allah, yang mulia itu Allah. Allah ingatkan, ini kaidahnya. Kalau itu tidak terjadi, maka kehancuran pasti akan terjadi. Pasti. Nanti kita akan bongkar. Apa yang terjadi kalau kita tidak menyadari ini? Karena yang mengajarkan manusia itu Allah dengan penanya. Pena itu apa, Bu? Ibu nanam, kemudian dipupuk, kemudian tumbuh. Itu penanya Allah, Bu. Kita pikir itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Kemudian air hujan turun. Padahal kalau kita baca tuh ya, yang ilmuwan ya, berapa ton di atas kepala kita nggak ambruk jatuh sekaligus, Bu. Kenapa air hujan tuh sedikit-sedikit? Karena air hujan tuh rahmat, kasih sayang. Kalau kebanyakan bisa bikin banjir, tapi Allah yang menurunkan keberkahan. Kitanya yang membuat kerusakan. Karena alam ini semuanya bertasbih. Dulu zaman Nabi Adam, alam ini bisa ngomong. Karena dosa-dosa manusia, alam tuh jadi ada debunya. Tanam jadi banyak binatang hamaknya. Kita kan gak ada hubungannya, Bu. Maksiat dengan tanaman. Nih baca, bukan kata saya. Al-Bidayah wa An-Nihayah. Tafsir Ibnu Katsir yang dibuat 700 tahun yang lalu. Yang ilmuwan-ilmuwan itu hadir dari sini. Dari Al-Quran. Yang dicontek sama orang barat. Nanti itu pelajarannya ada lagi.
Bahwa yang kita pikir hari ini adalah ilmu itu berpisah, dulunya satu. Manusialah yang sombong yang memisahkannya. Yang ngomongnya ini saya. Padahal kata Allah, Tuhan mula yang maha mulia. Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Sebenarnya kita itu nggak tahu. Kayak tadi si darah kencil segede gini, yang ngasih tahu Allah. Tiba-tiba jantung kita diinstal supaya jantung kita berdegup, dup 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 dup. Sampai sekarang nggak ada penelitian kok bisa sih jantung itu hidup. Mulainya dari mana? Nggak ada yang bisa membuktikan. Kalau dia orang yang nggak percaya sama Allah, padahal jantung kita sudah diinstal untuk bertasbih. Maka kita kalau melakukan kemaksiatan itu berat, Bu, bikin kerusakan di badan kita sendiri. Karena instalan sebenarnya ke HP nih ya Bu ya, ada instalan. Instalan itu adalah instalan kesolehan. Tapi karena kita lihat matanya ya kan, ya gitu kan, diinstallah kemaksiatan. Install yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 5 ayat pertama turun kepada kita itu disuruh ini supaya bisa menjawab, supaya bisa mencegah. Bu, anak saya mah begini, Bu, aduh suami saya begini, aduh tetangga begini, ini jawabannya. Terus gimana Bu? Mulai dari mana Bu? Mulai dari diri sendiri. Karena kita memulai sesuatu itu karena kita akan berakhir. Dan itulah yang kita bawa. Semua amalan cuci piring tadi Bu, naik ke langit Bu, kalau Ibu mau tahu. Nggak ada yang sia-sia. Ibu berangkat ngasihin bekal untuk anak itu tuh, nggak ada yang sia-sia, naik ke langit Bu. Ibu infakkan SPP Ibu ke sini, naik ke langit Bu. Naik ke langit. Maka kata Rasulullah, sedekahlah untuk dirimu sendiri. Yang perlu sedekah tuh kita. Karena yang perlu catatan amal tuh kita. Sedekah sih nggak perlu duit, iya. Tanganmu, kakimu, mulutmu. Tahu nggak sedekah yang baik apa? Memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang-orang beriman. Itu sama dengan ngelawan setan, Bu, iblis. Karena tugas iblis di bumi ini adalah memasukkan kesedihan. Maka jangan ambil alih tugas iblis. Ada orang sedih, dibikin tambah sedih. Ada orang senang, dibuat sedih. Kata dia, bibir kamu tuh doer. Gak perlu, memang betul iya doer, tapi gak usah disampaikan kalau buat sedih. Hari ini tuh ringan sekali kita mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat orang tuh sedih. Ringan sekali kita membuat fitnah-fitnah yang belum tentu benar, padahal kalau ditimbang keburukannya menyeramkan. Karena itu sama dengan melakukan tugasnya setan. Apa yang harus kita lakukan? Masukkan kegembiraan ke dalam hati orang-orang beriman. Dengan nasihat, dengan peringatan, dengan kabar gembira. Lanjut. Nah, maka kita tahu rusaknya hari ini karena kita meremehkan ilmu, menutup pintu keberkahan. Zamannya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambal, Bu, Imam Bukhari, tahu nggak Bu? Ibunya Imam Bukhari itu janda Bu, nggak punya suami. Dia mau anaknya, dia doain anaknya. Maka jangan pernah bergantung, ya kan saya suami saya gini. Ada, semua orang-orang sukses itu tidak ideal. Hidupnya penuh dengan, kalau bahasa saya bilang luka-luka. Tapi dia tahu bagaimana caranya dengan dia berpegang teguh kepada talinya Allah. Kemudian apa yang terjadi dengan ibunya Imam Bukhari? Dia ambil semua perhiasannya, dijual untuk kamu sekolah anak. Karena salah satu pintu kemuliaan itu adalah pengorbanan harta. Yang hilang hari ini, kenapa? Kenapa sekolah gratis tak kunjung mengubah anak-anak kita? Kenapa? Itu pertanyaan. Kenapa sekolah gratis anaknya nimpuk gurunya?
Bukan ini yang kita lakukan. Kita itu penuh dengan kebohongan. Pura-pura aja, pura-pura. Sekolah tuh pura-pura, Bu. Isinya kosong. Ya bukan kata saya, Bu. Jurnal yang mengatakan itu. Kenapa sekolah-sekolah Islam banyak diminatin? Walaupun mahal, Bu. Ini saya kasih tahu. Sekolah di Baradatu itu SDIT Bima sama seperti kita dari zaman dulu nggak pernah dikasih makan, bayar 400.000. SPP-nya 400.000 tanpa makan, tanpa snack, tanpa air. Catering sendiri sehari 15.000. Pring sewu 450.000 tanpa makan, tanpa snack. Berapa? 450.000. Catering sendiri sehari 15.000. Bayar per minggu. Allah berkahi sekolah kita, Bu. Cukup. Tapi jangan tutup cahayanya dengan menghinakan gurunya. Guru dengan segala pengorbanannya, Bu. Jangan hinakan mereka. Karena sama dengan menghinakan Allah, Bu. Karena ini keberkahan. Keberkahan, Bu. Siapa yang mau mengambil berkah itu, ikut di sini. Semua, Bu. Siapa pemimpin yang orang tuanya tidak melakukan pengorbanan harta? Ustadz Adi Hidayat tahu segitu hebatnya apa yang dilakukan ibunya. Dia pulang, ibunya bajunya, ya Allah, ibunya bajunya. Kenapa? Karena duitnya untuk dikirimin ke dia, Bu. Sambil didoakan, sambil berkorban, kita mau anak kita jadikan. Jadi orang sukses kan, yang soleh. Kesuksesan seorang anak satu, Bu, berbakti. Berbakti, Bu, dengan duitnya dia berbakti, dengan ilmunya dia berbakti, dia bermanfaat. Dia akan mengukir senyum di wajah kita setiap saat. Dia tidak akan membuat mata kita menangis karena sedih. Dia buat mata kita akan menangis karena kita bangga. Itu kalau kita di dunia mencari keberkahan. Lanjut. Kita belajar dari seorang ibunya Musa. Bagaimana seorang ibu Musa melahirkan seorang anak di tengah kejamnya Firaun. Kita sering dengarkan, Bu. Dulu Firaun itu raja yang zolim, Bu. Raja yang zolim itu dia bikin kelas-kelas dalam strata sosialnya. Bahwa ada orang miskin, ada orang menengah, ada orang kaya banget, ada orang bangsawan. Maka dia bikin strata-strata, diambillah di situ pemuka-pemukanya. Maka itu adalah salah satu cara Firaun mengadu domba supaya dia yang bisa menjadi pemenang dan menjadi hero-nya. Dah, kamu gak usah berantem ya. Saya kasih. Itu cara Firaun. Firaun tuh cerdas, memang cerdas. Jadi jangan khawatir dan jangan terlalu bangga terhadap anak kita. Oh, anak saya cerdas kalau gak punya iman kayak Firaun. Firaun bilang apa? Semua yang saya lakukan ini, keberhasilan negeri ini, kejayaan negeri ini karena saya. Maka kalian harus tunduk dan menganggap saya. Kalau meminta apa-apa sama saya lah, pokoknya intinya. Yang ribetnya luar biasa kalau mau minta itu. Kemudian karena kalau orang sombong itu sunatullahnya cemas, Bu. Kalau ibu mau tahu, cemas kehidupannya. Ntar harta saya kalau ada yang maling gimana ya? Padahal yang pamer dia. Ntar kalau ini gimana? Aduh, anak saya kan satu-satunya ganteng, pinter, cerdas. Ntar kalau ketabrak, cemas, nggak bisa tidur nyenyak. Maka dia bermimpi. Ini pola juga. Kalau kita cemas, nggak bisa tidur, nggak qurrata ayun.
Apa yang dimimpikan oleh Fir'aun? Ada anak Bani Israel membakar semua rumahnya orang suku Kipti. Suku Kipti itu sukunya Fir'aun, strata tertinggi. Bani Israel itu strata terendah. Karena itu nyambung dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dari Palestina. Nah, itu baca peta. Dari Palestina, Masjidil Aqsa ke Mesir. Kan kita ingat ya, Nabi Yusuf waktu itu diangkat jadi raja, ya kan? Kakaknya dibawa. Nah itu membawa suku Bani Israel, dan 400 tahun, selama 400 tahun Bani Israel itu jadi strata terendah, kalau bahasanya jadi keset, yang pembantu dari dia, semua yang kaum lemah dari Bani Israel. Dan itu yang dimimpikan oleh Fir'aun. Otomatis Bani Israel adalah kaum yang paling terzolimi. Dia mimpi ada anak dari Bani Israel yang membakar semua rumah orang-orang suku Kipti, termasuk kerajaan Fir'aun. Maka Fir'aun itu mimpi nggak sekali karena khawatir. Kalau orang jahat bawaannya khawatir, Bu. Nih contoh lagi, khawatir berlebihan, akhirnya stres. Dia mengeluarkan dekrit, perintah, kalau kata bahasa sekarang, perintah bunuh semua anak dari Bani Israel laki-laki, karena yang dimimpinya itu laki-laki. Dibunuh semua, Bu. Berapa tahun dibunuh. Bani Israel gimana? Terima nggak? Terima aja, Bu. Ya kan kita ini kaum rendah. Karena Bani Israel nggak baca. Ketika kita tidak membaca, kata orang itu, kita itu. Kan Bani Israel kan orang rendah kan ya? Iya, anakmu tak bunuhin. Oh iya, nggih, bunuh. Beneran. Gak mampu melawan. Akhirnya dibunuhin semua. Yang protes bukan Bani Israel. Setelah berapa tahun berjalan, protes orang-orang suku Kipti. Wahai rajaku, sesembahan, bagaimana kalau dibunuh semua anak-anak Bani Israel? Siapa yang ngangkatin galon? Siapa yang manol? Ngangkatin beras siapa? Gak ada. Kata Fir'aun baik-baik. Kalau begitu, gini aja, semau dia, Bu. Setahun dibunuh, setahun enggak. Nah, setahun dibunuh, setahun enggak, setahun dibunuh. Semau dia kan Fir'aun. Bikin kebijakan semau dia. Nah, ibunya Musa dengar kejadian bahwa Fir'aun mau membunuh anak-anak Bani Israel. Mereka adalah keluarga guru yang menghidupkan tauhid, maka melahirkan Musa. Bapaknya namanya Imron. Kalau nama ibunya nggak disebutkan dalam Al-Quran, Bu, tapi perannya begitu luar biasa yang hingga hari ini dibaca kemana-mana. Jadi sebetulnya, Bu, apa yang Allah mau memberikan kepada kita, nggak penting nama siapa kita, Bu, nggak terkenal juga nggak jadi masalah. Yang penting anak kita jadi orang, Bu. Yang itu yang akan naik dan abadi di langit. Ibunya Musa nggak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam Taurat. Nanti kita lihat Taurat, Injil nyebutin namanya ibunya Musa. Nah, siapa yang di belakang ibu Musa? Kakaknya Musa. Nggak disebutin juga dalam Al-Quran, tapi disebutin dalam Taurat, namanya Maryam. Kalau di Taurat namanya Miriam. Nama suaminya, nama bapaknya Musa Imron. Tapi bukan Ali Imran, ada lagi, itu namanya bapaknya Maryam juga. Nah, emang ada dua Maryam. Baru dengar? Ya. Kita bahas ini dulu, karena wanita dalam Al-Quran itu luar biasa. Kemudian yang terjadi karena kebijakan selang berapa tahun, bapaknya Imran, bapaknya Musa, belum ada Musa ya, udah ada dua anak bersama ibunya Musa. Ada Maryam, ada Harun. Maryam, Harun. Harun nanti jadi nabi juga. Kemudian berdua, ibunya karena bapaknya sama-sama guru, memahami, kemudian dia bilang, kita berpisah karena cinta. Mau cerai, Bu, daripada hamil lagi, kan dulu belum ada KB. Kita berpisah karena cinta, kita akan bertemu di surga.
Ibunya udah iya tadi, iya daripada kita punya anak terus anaknya dibunuh ya kan, udah kita pisah aja. Sampai segitu Bu. Orang beriman zaman itu luar biasa. Kemudian Maryam kakak Musa cerdas luar biasa. Wahai ayah, jangan engkau melebihi Fir'aun. Kalau Fir'aun memisahkan anak laki-laki dari orang tuanya, kalau engkau memisahkan juga anak perempuan dari orang tuanya, kalau engkau pisah. Jadi kakaknya Musa itu cerdas Bu, karena diajarin iman dari kecil, keluarganya ini guru yang mengajarkan tauhid. Maka ketika ternyata betul ibunya ini hamil Bu, ya udah nggak jadi kita cerainya, karena nasihat anak perempuannya. Kemudian mereka menikah lagi, punya anak betulan Musa. Waktu hamil, gimana rasanya ibunya? Kalau bahasa paling overthinking kan, jangan-jangan anak gue, ya kan bahasa itunya. Anakku nih dibunuh nih kalau lahir. Duh gimana dong? Tapi ibunya penuh dengan keimanan. Dia yakin akan pertolongan Allah. Kemudian dia melahirkan, itu dalam surat Al-Qasas. Allah menyuruh ibunya Nabi Musa untuk melemparkan anaknya ke Sungai Nil. Ini mah baru dibuat itunya perahunya Bu. Sungai Nilnya mah kayak samudra ini, kayak kita nyebrang ini kapal feri itu dari Jakarta, gede. Sungai Nil tuh gede. Kalau kita lihat Sungai Musi ya, gede lagi. Nah, taruhnya kayak gitu aja Bu, karena cepet-cepet kan. Nanti kan tahu sendiri, yang paling gak punya kan Bani Israel kan, yang paling kaya kan suku Kipti. Kita bayangin aja itu, bagaimana keadaannya saat itu. Kemudian suruh lemparin sama Allah, nanti aku akan kembalikan anakmu dan akan kujadikan jadi nabi. Ibunya diilhamin, dikuatkan hatinya oleh Allah. Coba Bu, anak takut dibunuh disuruh buang. Ntar kalau dimakan buaya kan mikirnya di sini. Anak makan buaya, ntar kalau nyemplung, ntar kalau ini, itu memang sunatullah ibu. Banyak yang dipikirin. Maka contohlah ibunya Musa. Ibunya Musa menguatkan hatinya, bukan nganyutin aja Bu, lemparin sama Allah, terus lemparin. Dilemparin, jangan ditengok. Maksudnya gini, saking sedihnya pandangannya kosong. Ibu pernah sedih nggak Bu? Kalau sedih banget tuh kosong Bu, nggak bisa mikir gitu kan? Otak saya kosong, nggak bisa mikir, nggak bisa mikir. Itu karena memang sedih yang luar biasa. Anaknya tahu, Maryam nunggu perintah ibunya. Ibunya nggak bakal bisa, kalau kita bahasanya ya, anak tuh tahu bisa melihat dari mimik wajah orang tuanya Bu. Ibunya cuma nggak ngerti, itu anak cerdas. Tapi kalau apa? Belum. Nah, ambilin piring di dapur, warna kuning, di rak warna hijau. Sebelah mana Bu? Ke kanan apa kiri? Jelas loh perintahnya. Masih nanya, berarti belum. Karena anak kita kalau nggak dididik iman kayak robot, gak punya inisiatif. Anak zaman sekarang Bu, tapi bisa kalau kita masukkan iman ke dalam hatinya. Kitanya dulu harus beriman. Makanya sekolah ini ada parentingnya Bu. Karena bukan cuma anaknya yang dididik, ibunya juga. Itulah pengembangan pendidikan yang hari ini tuh mahal. Maryam, kembali ke Maryam. Maryam nggak berkata, hanya mendekati ibunya. Ibunya cuma bilang, li ukhtihi kusi. Dia ngomong sama kakaknya, kusi aja cuman, ikutin. Karena nggak bisa berkata-kata lagi, ikutin gitu aja. Ikutin sama dia Bu, anak ini luar biasa cerdas. Ibu bayangin jalan, ngeliatin, ngendap-ngendap, jumpai jangan ditembak sama, kalau bahasa sekarang polisinya, Fir'aun kan lagi nyari itu, terdeteksi semua. Kita membayanginnya nggak sesederhana itu Bu. Menggiring adiknya di tengah lautan supaya tetap selamat, supaya bisa kembali ke ibunya. Karena kesuksesan dia adalah ngembaliin adiknya ke pangkuan ibunya. Gimana caranya ya? Tahu-tahu adiknya ini kanyut ke dalam istananya Fir'aun. Kalau bahasa kita ya, kalau anak sekarang lari dia pulang ke emaknya, mama masuk ke Fir'aun mak, gitu kan? Ini enggak.
Dia pikir gimana caranya dia biar bisa masuk. Ternyata dia di usia 5 tahun sudah pinter bantuin orang lahirin, Bu. Dan juga dia punya ahli di bidang kesehatan. Dia cerdas. Anak ini anak cerdas. Inilah gunanya dia menjaga keluarga. Perempuan yang cerdas, dia menjaga keluarganya. Dia menjadikan anak laki-laki, bapaknya adalah orang yang pemimpin kuat, bukan saingan kayak hari ini. Merasa berhasil kalau anak perempuan juga bisa cari duit. Itu juga sumber kecemasan. Kemudian ibunya masih di rumah dengan berdoa ya. Kemudian Maryam berhasil masuk. Dia singkat kata pasti ibu sudah sering dengar. Tahu nggak, Bu? Satu-satunya seorang ibu yang dia menyusui anaknya dibayar sama pemerintah itu ibunya Musa. Karena ketika Musa ditemuin sama Asia jatuh cinta. Dia juga lucu gitu kan. Padahal tahu ini pasti Bani Israel. Dari wajahnya udah ketahuan. Tapi Asia, si Fir'aun itu kalau dengan kelembutan luluh, Bu. Itu adalah salah satu rumus kalau kita mau minta sesuatu pada suami kita, jangan teriak, ternyata Bu. Asia ngomong, kalau bahasanya sekarang, Mas, boleh nggak gitu kan? Ini Bani Israel nih pasti, iya kan dia tahu, harusnya dibunuh nih. Tapi karena istrinya, dia cinta sama istrinya. Ya udahlah boleh. Siapa tahu ini jadi kurota ayun bagiku dan bagimu. Enggak, kata Firaun, untuk kamu aja, saya enggak. Katanya itu dalam Quran ada. Surat Al-Qasas 1-7. Kemudian dipelihara di istana, nangis gak mau nyusuin ke siapa-siapa. Masuk nih Maryam. Kenapa? Gitu kan? Nah, kita bayangin aja si anak cerdas ini gak ketahuan. Gak mau nyusu kemana-mana. Oh, saya tahu ada keluarga seorang guru yang juga menyusui karena ibunya punya Harun. Harun juga masih 2 tahun. Masih nyusu juga. Ada yang masih menyusui. Siapa? Saya bawa ke sini ya. Ya, bawa. Set, dianterin ibunya. Nggak selang lama-lama, Bu, yang tadinya khawatir ditukar sama Allah dengan kebahagiaan. Seneng semua waktu Musa mau menyusui ke ibunya karena anak raja. Digaji, boleh nggak bawa pulang, Bu? Karena anak saya ini, saya punya anak juga di rumah. Oh ya udah silakan dengan segala punggawanya. Bu, kalau kita berkorban untuk Allah tuh digantinya kayak gitu. Bawa pulang digaji sama negara, dijadiin ibunya nggak pernah berpindah. Hanya fasilitasnya jadi fasilitas kerajaan Musa. Itu kita bayangkan ibunya Musa menjadi orang yang sangat beruntung, tadinya sangat malang. Dan bagaimana mendidik kakaknya Musa menjadi secerdas itu. Itu ada kaidahnya. Lanjut. Ya, mereka menghantarkan Musa menjadi nabi di tengah kemustahilan, di zaman penuh kerusakan. Musa masuk ke dalam istana. Kita bayangkan anak kita diangkat, Bu, jadi anak Prabowo, ya kan? Digaji pula, ya kan? Senangnya kayak apa? Anak presiden loh ini, gitu kan? Kan semua tahu itu anak angkat. Dan segala fasilitas. Lanjut. Iya. Kemudian menjadi kesedihan untuk Firaun. Karena itu ada di dalam surat Al-Qasas. Karena kemudian Musa akan menjadi kesedihan bagi Firaun dan pengikutnya karena dia melawan kesombongan, melawan ketidakadilan. Lanjut ke bawah dikit. Nah, belum. Merasa keberhasilan dalam semua yang ada di Mesir, itu merasa bahwa itu adalah jasa-jasanya Firaun. Nah, ini namanya. Memang kadang-kadang gitu, Bu. Karya dulu yang muncul baru nama. Namanya, kakaknya namanya Maryam binti Imran yang mendidik Musa. Kemudian ini
Miriam kalau di Taurat, Yuhebet juga dari Taurat, binti Levi itu juga dari Taurat. Kemudian karena di Quran nggak disebutkan, ada Asyah binti Muzahim. Lanjut, ini 3 orang. Yang tadi ya. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan jangan kamu khawatir, dan jangan pula bersedih hati. Allah selalu banyak dalam Al-Quran menyebutin, jangan sedih Bu, karena sedih itu nggak bagus untuk kita. Jangan sedih, jangan khawatir. Allah selalu tidak pernah menganggap kesedihan kita sesuatu yang enteng, tapi Allah menjadikan kesedihan itu sebagai alat untuk mengangkat kita menjadi mulia. Maka sedih boleh, tapi jangan lama-lama. Kan manusia Bu, sedih Bu, ada duit. Iya sedih, oke, tapi jangan lama-lama, karena kita harus melanjutkan karya. Kemudian karena sesungguhnya, kalau kita bertawakal kepada Allah, maka Allah kami akan mengembalikannya kepadamu menjadi salah seorang dari para rasul. Lanjut. Nah, ini tadi ya, ini adalah sosok kakak Musa. Kalau gambar bukan yang sesungguhnya ya Bu ya, ini ambil dari AI. Kak Maryam ini kakak Musa, dia berargumen pada ayahnya, itu usianya 5 tahun Bu, 5 tahun. Jadi anak kalau dididik dengan iman, di usia 5 tahun menjadi anak yang luar biasa. Memiliki keyakinan nubuat bahwa ibunya melahirkan anak yang akan menjadi penyelamat Bani Israel, maka ajaklah anak-anak kita bermimpi. Di semua kisah-kisah, anak itu diajari tentang mimpi yang besar. Mimpi yang besar adalah mimpi tentang akhirat. Mimpi yang besar itu bukan hanya tentang bagaimana berbakti membuatkan ibunya rumah bagus, naikin ke haji. Bukan hanya itu, tapi menyelamatkan ibu dan bapaknya masuk ke surganya Allah. Dan itu mustahil kalau tanpa ilmu. Lanjut. Ia yang menghantarkan ibunya kembali. Lanjut. Ini ya. Dan berkata ibu Musa kepada saudari Musa yang perempuan, saudari Musa, ikutilah dia. Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh. Dia mengendap ya, sedang mereka tidak mengetahuinya. Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang lain. Sebelum itu, maka lalu berkatalah saudara Musa, maukah aku tunjukkan kepada kalian keluarga yang akan memeliharanya untuk kalian dan mereka dapat berlaku baik kepada kalian. Jadi dia, ini luar biasa Bu, kalau diteliti Bu, kalimat adiknya kakaknya Musa itu kalau diteliti Bu, itu mengandung unsur-unsur kematangan di usia yang muda. Lanjut ke bawah, habis ya. Mungkin itu baru satu potret keluarga dalam Al-Quran, dalam satu sisi mendidik anak laki-laki menjadi pemimpin, mendidik anak wanita menjadi penerus generasi. Jadi jangan pernah remehkan peran kita sebagai ibu untuk menjadi, udah pasti Bu, maksudnya apa Allah bercerita dalam Quran. Kalau kita menuju akhirat, dunia ngikutin kayak ibunya Musa. Dunia mengejar ibunya Musa sampai ke rumahnya, karena tujuan ibunya akhirat. Jangan dipendekin, dipotong. Dunia sih dapat, tapi akhirat celaka. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana kasih sayangmu, tak banyak kata hanya hangat terasa. Tak bisa diganti jutaan harta, tak bisa ditukar ribuan karya. Kau mengasuhku penuh cinta, menghidupkan hati dengan jiwa, mendukung tanpa harap balasan. Surganya di telapak kakimu, hadir utuh untuk diriku. Izinkan aku menggapainya dengan baktiku yang